Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang sel elektrolisis, memasuki kompetensi dasar 3.6 bagian pertama. Sel elektrolisis merupakan bagian dari elektrokimia, yaitu cabang ilmu kimia yang mempelajari peristiwa yang berhubungan dengan kerja listrik dan aliran elektron. Elektrokimia terbagi menjadi dua, yaitu sel Volta atau sel Galvani dan sel elektrolisis. Yang kita pelajari pada hari ini yaitu sel elektrolisis. Apa itu sel elektrolisis? Sel elektrolisis merupakan sel elektrokimia yang mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Prinsipnya yaitu menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah dengan katoda dan kutub positifnya ke anoda. Elektron akan mengalir dari katoda ke anoda. Berikut ini adalah perbedaan dari sel Volta dan sel elektrolisis. Kalau pada sel Volta mengubah energi kimia menjadi energi listrik, maka sel elektrolisis kebalikannya. Energi listrik diubah menjadi energi kimia. Pada sel Volta, katoda terhubung dengan kutub positif dan anoda dengan kutub negatif. Sedangkan pada sel elektrolisis, katoda adalah kutub negatif dan anoda adalah kutub positif atau kebalikannya. Untuk mengingatnya, kamu bisa ingat pada sel Volta berlaku KPAN. Ini artinya katoda positif, anoda negatif. Sedangkan pada sel elektrolisis berlaku KNAP, di mana katodanya negatif, anodanya yang positif. Di sini menunjukkan ini untuk elektrolisis. Pada sel Volta, reaksi terjadi secara spontan, sedangkan pada sel elektrolisis, reaksinya tidak spontan. Perbedaan lain dari sel Volta dan sel elektrolisis yaitu pada susunan rangkaian selnya, pada sel Volta terdiri atas dua wadah, sedangkan kalau elektrolisis satu wadah. Pada sel Volta, rangkaian susunannya terdapat jembatan garam yang berfungsi untuk menyeimbangkan ion-ion larutan, sedangkan pada sel elektrolisis tidak terdapat jembatan garam. Bisa dilihat dari dua gambar berikut ini, yang sebelah kiri adalah rangkaian sel Volta dan yang sebelah kanan adalah rangkaian sel elektrolisis. Ini adalah jembatan garam, sedangkan kalau pada sel elektrolisis kita tidak membutuhkan jembatan garam. Kemudian pada sel Volta terdapat dua wadah, sementara pada sel elektrolisis hanya satu wadah. Kedua elektroda berada dalam satu wadah yang sama. Susunan sel elektrolisis yaitu terdapat sumber listrik, biasanya batu baterai atau bisa juga aki, kemudian elektroda. Elektroda terbagi menjadi dua, yaitu ada katoda dan anoda. Ingat bahwa pada sel elektrolisis, katoda yang dihubungkan dengan kutub negatif, anoda terhubung dengan kutub positif dari sumber arus. Kemudian susunan sel elektrolisis yang ketiga yaitu adalah elektrolit. Elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Ini bisa dalam bentuk larutan atau lelehan.